warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zuhrufunisa, NIM 933406918, mata kuliah Psikodiagnostik 2 yang diampu oleh Ibu Lutfi Atmasari. Ya, di video kali ini saya akan bahas tentang salah satu tes psikologi, yaitu tes Stanford Binet. Jadi saya akan pertama membahas sejarahnya bagaimana tes Binet ini terbentuk, dan yang kedua adalah penyajian penskoran dari tes Stanford Binet. Revisi terhadap skala Stanford Binet yang diterbitkan pada tahun 1972, yaitu norma penilaiannya yang diperbarui. Jadi tes-tes ini dalam skala dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari usia 2 sampai dengan usia dewasa superior. Dalam masing-masing tes, untuk setiap levelnya berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Bagi setiap level usia terdapat pula tes pengganti yang setara, sehingga apabila suatu tes tersebut tidak dapat digunakan karena sesuatu hal, maka tes penggantinya pun dapat dimanfaatkan. Jadi revisi terhadap skala Stanford Binet yang diterbitkan pada tahun 1972, yaitu norma penilaiannya yang diperbarui. Jadi tes-tes dalam skala ini dikelompokkan menurut berbagai level, mulai dari usia 2 sampai dengan usia dewasa superior. Dalam masing-masing tes ini, untuk setiap level usia terisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Bagi setiap level usia terdapat pula tes pengganti yang setara, sehingga apabila suatu tes pada level usia tertentu tidak dapat digunakan karena sesuatu hal, maka tes pengganti pun dapat dimanfaatkan. Jadi untuk skala Stanford Binet ini digunakan secara individual, yang soal-soalnya diberikan oleh pemberi tes secara lisan. Oleh karena itu, pemberi tes haruslah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup dalam bidang psikologi, sangat terlatih dalam penyajian tesnya, dan mengenal betul isi berbagai tes dalam skala tersebut. Skala ini juga tidak cocok ya untuk dikenakan pada orang dewasa, karena level tersebut merupakan level intelektual dan hanya sebagai batas-batas usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Tetapi versi terbaru dari skala Stanford Binet ini diterbitkan pada tahun 1986. Jadi di dalam revisi terakhir ini, konsep intelijensinya dikelompokkan menjadi 4 tipe, yang masing-masing diwakili oleh beberapa tes, yaitu penalaran verbal, penalaran kuantitatif, penalaran visual abstrak, dan memori jangka pendek. Jadi singkat cerita, revisi skala Binet ini dilakukan pertama kali pada tahun 1916. Perubahan yang dilakukan benar-benar sehingga penampilan suatu tes baru. Untuk pertama kalinya digunakan istilah IQ. Jadi begitu ya. Revisi kedua di tahun 1937, skalanya diperluas dan distandarisasi ulang berdasar sampel masyarakat Amerika Serikat. Lalu revisi ketiga dilakukan pada tahun 1960 yang menyediakan satu bentuk tunggal yang memuat soal-soal terbaik dari bentuk
pada tahun 19. Lalu di tahun 1972 tes ini sudah distandardisasi. Lalu penyelenggaraan tes ini dan penentuan skor menggunakan buku-buku kecil yang berisi kartu-kartu tercetak untuk presentasi, flip over, soal kertas, objek tes misal balok, manik, papan bentuk, sebuah gambar besar boneka yang unisex dan multi etnik, buku kecil untuk tester, serta pedoman penyelenggaraan dan penskoran skala. Jadi begitu ya. Jadi di sini ada apa ya? Dalam sebuah alat tes Stanford Binet ini ada berbagai macam penentuan penyelenggaraan tes itu bagaimana, penentuan skor itu bagaimana. Jadi ada alatnya ya guys ya. Jadi ada satu objek nih, misalnya balok, manik, papan bentuk, sebuah gambar besar, boneka unisex, dan multi etnik. Lalu buku kecil untuk tester, serta pedoman penyelenggaraan dan penskoran skala. Jadi ada bukunya, panduan kayak panduan. Jadi dalam penyelenggaraan tes ini, kita membutuhkan penguji yang amat terlatih, tidak ragu dan tidak gugup. Kalau gugup dan ragu bisa hancur tuh raport, apalagi jika pesertanya masih muda. Gitu. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana penyajian penskoran dalam tes Stanford Binet. Jadi yang pertama adalah prosedur penyajian tes, di mana penyajian tes ini harus tepat seperti apa yang telah dilakukan oleh tester pada waktu pembentukan norma skala. Jadi tugas tester itu menentukan apa yang dilakukan subjek tertentu pada kondisi-kondisi ini. Jadi di dalam prosedur ini kita memakai buku kecil ya untuk yang kedua yaitu petunjuk-petunjuk umum. Jadi di sini tester wajib mengetahui alatnya dan yang peka terhadap prosedur kebutuhan subjek yang dites. Jadi begitu ya teman-teman. Lalu tester juga harus akrab dengan penyajian sehingga seluruh perhatian dapat diarahkan pada subjek untuk membuat subjek tidak tegang dan mungkin kan ia berusaha secara optimal. Jadi kita enjoy aja. Yang ketiga yaitu prinsip umum dalam pelaksanaan. Jadi di sini ada prinsip umum yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, kapan suatu pertanyaan dapat diulang kembali. Yang kedua, yaitu jawaban yang meragukan. Yang ketiga, pentingnya report. Yang keempat, penyesuaian tes pada anak-anak prasekolah. Yang keempat adalah penilaian jawaban. Jadi, tiap-tiap tes dari bentuk L sampai M diikuti oleh instruksi cara penskoran. Jadi tester perlu menguasai dengan sungguh-sungguh aturan penskoran, standar penskoran, dan contoh-contoh jawaban dalam standar penskoran pada buku kunci. Pemahaman tentang apa yang mendasari suatu jawaban dikategorikan memuaskan, sama pentingnya dengan pelaksanaan yang benar dalam penyajian masalah-masalah pada sub. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah penyajian tes, di mana itu pertama meliputi lingkungan, kedua adanya orang lain, ketiga penggunaan bahan-bahan tes, keempat lamanya penyelenggaraan tes, kelima mempertahankan kondisi standar testing. Yang keenam adalah di mana testing dimulai. Yang ketujuh, penyebaran keberhasilan. 8. Menentukan tingkat umum basal dan sailing. Ke-9, tes yang disingkat. Ke-10, tes pengganti. Ke-11, perhitungan umur mental. Dan yang terakhir, menghitung IQ. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.